Oke, silahkan dipimpin berdoa dulu sebelum memulai perkuliahan. Oleh siapa? Hinda ya? Baik Pak. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, langkah lebih baiknya kita dahulu melakukan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Sambil menunggu teman-temannya masuk ini, karena masih banyak yang join, bahkan ada yang join berulang kali karena mungkin internetnya nggak terlalu baik. Ya nggak apa-apa. Salawat dan salam semoga senantiasa juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana nanti kita berharap memohon semoga kita mendapatkan syafaatnya. Alif Nur Fatimah. Alif mana Alif? Alif izin Pak. Oke. Alia. Hadir Pak. Amelia. Hadir Pak. Andri. Hadir Pak. Anissa. Hadir Pak. Delia. Delia hadir Pak. Desi. Desi hadir Pak. Faldi. Hadir Pak. Fatihatul. Ya, mungkin lagi nunggu ya. Fatimah. Ginandra. Hadir Pak. Indah. Hadir Pak. Iza. Hadir. Hadir Pak. Indah Lestari. Hadir Pak. Indah Rosalia. Hadir Pak. Indra Nurcita. Koriah. Hadir Pak. Ya, Muhammad Mustafa. Hadir Pak. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky izin Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Naufal Anugrah. Hadir Pak. Ya. Naufal Ramdhani. Novel tadi lagi keluar dulu Pak. Ya. Oke. Nisa. Putri. Hadir Pak. Rifki Ega. Masih cuti kayaknya ya. Bisa hadir. Oke. Rifko. Rizky Anugrah. Rizky Fajar. Sri Dia. Sulhin. Ya Rahmadani. Ya hadir Bapak. Oke. Ya semoga nanti yang belum bisa hadir bisa menyusul ya. Kita langsung ke pembahasan ya. Jadi kemarin kan di awal-awal kita sudah membahas mengapa kita harus mempelajari metode numerik dan apa hubungannya dengan komputasi dan sebagainya. Dan hari ini insya Allah kita akan
membahas mengenai error ya. Karena error itu kenapa harus dibahas ya? Error itu adalah bagian dari metode numerik itu sendiri, hasil pengukuran yang tidak bisa dilakukan secara fakta. Jadi memang mesti ada errornya gitu ya, menghasilkan error. Karena bagaimanapun juga metodenya itu metode pendekatan. Makanya yang namanya pendekatan itu nggak benar bisa persis. Yang namanya mendekati itu hampir. Makanya ada nilai hampiran atau hampir, minimal mendekati. Ya. Kemarin sudah dicontohkan, mungkin kita bisa tahu bilangan pi ya 3,14 ya. 3,14 itu kan bukan bilangan yang pasti itu. Karena ada lanjutannya 3,14 berapa itu kan namanya kan konstanta itu masih mengandung yang namanya galat atau error atau kesalahan. Jadi nanti di pembahasan selanjutnya galat, error atau kesalahan itu adalah suatu istilah yang sama. Oke ya. Yang sebelumnya silakan coba ini apa si Zoom ini nanti wajah kalian biar kelihatan semua ya. Karena hanya sebentar ya. Jadi nanti saya tanya coba. Saya akan pretest dulu dengan beberapa teman kalian ya. Saya nanya ke Ginandra ini. Ginandra ada nggak Ginandra? Ada Pak, saya Pak. Ada Pak, saya Pak. Ya. Ginandra, apa yang kamu ketahui mengenai error dalam matematika selama ini? Apa yang kamu ketahui gitu aja? Error dalam matematika yang pernah saya pelajari itu saat dimana kita mencari error supaya nilainya tidak nol, Pak. Dan Tidak harus nol. memiliki suatu nilai tertentu supaya supaya error itu dapat ditemukan, seperti itu, Pak. Yang pernah saya pahami, Pak. Oke, bagus. Kemudian Anissa. Jadi tadi si Ginandra itu supaya nggak nol ya. Ya mungkin dia pernah meneliti sesuatu atau mempelajari sesuatu sehingga dicari errornya supaya tidak. Atau mungkin maksudnya mendekati nol kayaknya ya. Enggak bukan nol yang mendekati. Tapi nggak bisa nol sama sekali ya karena kan pendekatan tadi. Kalau Anissa bagaimana? Saya ya Pak? Iya, masa iya kan Anissa namanya. Iya Pak, menurut saya itu galat itu tuh kayak selisih nilai benar selisih rata-rata nilai gitu Pak, mau ke nilai yang sebenarnya gitu Pak. Oke. Kan galat itu kesalahan gitu Pak. Ya, jawabannya bagus semua. Jadi ya panjang-panjang jawaban itu. Ginandra tadi melihat error itu sebagai pencarian selisih. Intinya juga selisih sama seperti Anissa. Semua seperti itu. Tapi dia mendekati gimana caranya supaya error ini kita usahakan supaya mendekati nol. Maksudnya supaya nggak ada error sama sekali gitu. Sama seperti perhitungan secara eksak atau analitis. Oke ya. Saya kira udah pinter-pinter semua. Kayaknya sebelum mulai ini kayaknya sudah pada belajar ini kayaknya ya. Ya harusnya memang seperti itu ya. Jadi sebelum saya menjelaskan tuh baiknya belajar dulu ya. Oke. Kalau gitu kita langsung saja. Di sini ada analisis galat ya. Jadi tadi itu di sini dikatakan penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematis hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak. Ya. Kata kuncinya di sini mendekati. Ini yang tadi disampaikan oleh Ginandra. Mendekati nilai eksak, nilai yang benar. Kalau nilai yang benar itu mesti errornya 0. Ya. Karena kalau benar itu nggak mungkin salah. Kan logikanya gitu. Kalau benar itu misalkan dibinarkan yang nilainya 1, salah itu 0 kan gitu. Jadi kalau benar berarti 0 gitu. Nah sayangnya tidak semua perhitungan matematis itu menghasilkan galat yang 0. Dan itu nggak mungkin kita paksakan pakai penyelesaian analitis. Intinya seperti itu. Makanya ada penyelesaian namanya numerik. Nah, penyelesaian numerik ini mesti memberikan error.
Makanya kita cari errornya, bukan kita cari kesalahannya, tapi kita cari error supaya bisa diminimalisir. Gitu. Bukannya buat nyari kesalahan, tapi memang ada kesalahan ya. Di perhitungan numerik itu bukan kita nyari kesalahan, tapi kalau nggak ada kesalahan berarti bukan numerik, itu analitis ya. Ini analitis. Ini sebelumnya slide-nya kelihatan ya, PPT-nya ya. Iya, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah itu, sepertinya itu. Karena ini ada errornya, makanya kita buat error itu sekecil mungkin dengan metode-metode tertentu. Nanti di pembahasan lanjut akan banyak metode Newton-Raphson, metode Regula-Palsy dan sebagainya. Dan tujuan metode-metode itu untuk meminimalisir nilai error supaya benar-benar mendekati atau mepet sekali dengan nilai nol. Nah, definisinya sendiri adalah besaran perbedaan atau selisih tadi yang disampaikan oleh Anissa, benar, antara nilai taksiran atau hampiran atau aproksimasi ya pendekatan dengan nilai sesungguhnya. Kesalahan ini biasa timbul karena proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Jadi banyak yang menyebabkan error. Nanti ada beberapa itu error karena pemotongan, karena pembulatan dan sebagainya. Itu akan dibahas lebih lanjut. Nah, kita akan bahas apa itu kesalahan absolut, apa itu kesalahan eksak. Nah, besarnya kesalahan atas suatu nilai taksiran dapat dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif. Besarnya kesalahan yang dinyatakan dengan kuantitatif disebut kesalahan absolut. Nah, yang secara kualitatif disebut kesalahan relatif. Jadi di metode numerik itu ada dua, yaitu absolut dan relatif. Absolut itu ya cara gampangnya, cara mudahnya itu menjelaskan bahwa ini loh, ini benar-benar salah. Gitu. Ini benar-benar ada error loh, itu absolut namanya. Nah, kalau yang relatif, ini mencari pengaruh kesalahannya itu seberapa besar. Gitu. Jadi kesalahan relatif ini lanjutan dari kesalahan absolut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Jadi kalau absolut itu menyatakan bahwa ini loh pengukuran ini benar-benar salah. Kalau relatif itu seberapa besar kesalahannya, seberapa besar bukan kesalahannya, bukan errornya ya, seberapa besar pengaruh errornya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada Pak. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, cara menghitung nilai eksak, apa nilai error absolut. Nah ini, ya bisa lihat rumusnya ya. Ini rumus ini bisa berubah-ubah sesuai literaturnya. Ini bisa V, bisa E, bisa V, bisa A. Ini juga bisa E besar, E kecil itu. Yang penting ini menunjukkan error absolut itu A, A ini A kecil di sini. Ini nilai asli dikurangi nilai hasil pengukuran. Itu absolut. Misalkan kalian punya pensil, kata teman kalian pensil ini panjangnya 10 cm. Setelah diukur ternyata nggak sampai 10 cm, hanya 9 cm. Berarti ada error di situ. Errornya berapa? Ya 10 kurangi 9 tadi itu. Berapa? 1 cm, ya kan? Nah, errornya berarti 1 cm. Nah, kesalahan absolut tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan, tetapi hanya sekedar menunjukkan selisih perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Jadi intinya, ini kalau ditarik secara simpel yaitu tadi, ini loh, saya ukur pensilnya itu bukan 10, tapi 9. Ini loh, berarti ada error di situ. Errornya berapa? 1 cm. Oke ya. Nah itu. Nah, kemudian kalau relatif ya menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksaknya yang dihitung dengan membandingkan kesalahan absolut terhadap nilai eksaknya. Biasanya dinyatakan dalam persen. Nah, contohnya seperti ini. Jadi hasil tadi error absolutnya itu dibagi dengan nilai eksaknya lagi. Ya. Jadi untuk mencari error absolut tadi
nilai aslinya dikurangi nilai hasil pengukuran itu menghasilkan error absolut, ya. Kemudian untuk menghasilkan error relatif itu error absolutnya dibagi lagi dengan nilai aslinya dikali 100%. Semakin kecil kesalahan relatifnya, maka nilai perkiraan yang diperoleh akan semakin baik. Maksudnya persentasenya semakin kecil, berarti nilai perkiraan yang diperolehnya akan semakin baik. Nah, ini relatif ini untuk membandingkan tingkat kesalahan. Jadi nggak bisa dipakai apa ya untuk satu hal saja, tapi biasanya membandingkan dua hal. Nah, ini contohnya. Nah, ngukur jembatan, kita percepat saja ya, ngukur jembatan. Jembatan panjangnya 10.000 cm. Ya. Kemudian pensil itu 10 cm. Ya. Sama-sama kehilangan error 1 cm secara absolut. Jadi panjang jembatannya itu hilang 1 cm menjadi 9.999. Kemudian kalau pensilnya itu hilang 1 cm menjadi 9 cm. Tapi bagi jembatan kehilangan 1 cm ini enggak terlalu pengaruh. Kita lihat di sini. Tuh. Pengaruhnya hanya 0,01 setelah dihitung, 0,01%. Tapi kalau pensil yang kehilangan 1 cm itu sangat mencolok sekali kehilangannya. Jadi dari 10 menjadi 9 cm. Ya itu sangat mencolok sekali. Ya, makanya di sini 10%. Itu perbedaannya. Ya, jadi jembatan tadi kehilangan 1 cm nggak begitu kelihatan kan? Kita kalau lihat jembatan kehilangan 1 cm itu nggak akan kelihatan. Kalau pensil akan sangat kelihatan, lebih kelihatan. Itu namanya relatif. Makanya dibandingkan dia. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, saya tanya aja. Satu mahasiswa. Nah, siapa ya? Tia Ramdhani mana? Rahmadhani. Hadir, Pak. Oke, saya tanya. Gampang. Kesimpulannya apa, Tia Ramdhani? Dengan kita mempelajari error di dalam sebuah metode numerik, kesimpulannya apa? Izin jawab ya, Pak. Sepengetahuan saya itu jadi itu semakin kecil nilai relatifnya, maka nilainya semakin baik, Pak. Karena kayak ini contoh di sini saja, kayak jembatan kan kurangnya 1 cm. Nah, dibanding dengan pensil yang kurang 1 cm, itu nilai galatnya tuh beda, Pak. Jadi kalau yang semakin kecil nilai relatifnya itu lebih baik. Oke. Itu, Pak. Dah, berarti saya anggap sudah paham, karena ini cuma 2 hal. Nanti tolong dipelajari sampai rumah, apa itu kesalahan absolut dan apa itu kesalahan relatif dan pengaruhnya terhadap pengukuran. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Silahkan dipimpin dulu berdoa untuk ya, Indah. Silahkan dipimpin berdoa. Oke, sebelum kita mengakhiri mata kuliah hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu sebelum pulang. Berdoa dalam masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum itu saya ingin ini ya, coba wajahnya dikelihatin semua, nanti saya cekrek. Sebentar aja ya. Mana kok belum kelihatan semua ini, baru Anissa, Hinda. Halo, kalau 3 orang. Silahkan ditampilkan wajahnya. Kecuali yang belum mandi nggak apa-apa.
Saya belum melihat ya. Apa punya saya yang... Iya Pak, sudah nambah semua Pak. Oh, di sini kok nggak itu ya? Sudah ngambil semua. Oke lah. Nggak apa-apa. Saya cukupkan sampai sekian. Nanti ini kayaknya internetnya yang lemot ini. Ini udah pada kelihatan. Kayaknya udah pada mandi ya. Ya, nggak apa-apa. Apa mau... Ya, sudah kelihatan apa semua. mau dibantu untuk di... Gimana, Mas? Mau dibantu untuk didokumentasikan, Pak, di screenshot? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya, biar ada cadangannya. Terima kasih. Ya, gitu aja, Mas, ya. Mohon maafnya kalau ada kesalahan di hari ini. Bila saya salah ucap atau salah sikap, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Tetap semangat ya. Semoga kita diberi kelancaran mengerjakan tugas kita masing-masing dan mendapatkan berkahnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.